saya Nurjana, NPM 1910104033. Perkenalkan, nama saya Maharani Galuh Pitaloka Raji Pangestu, NPM 1910104132. Perkenalkan, nama saya Amin Amuro, NPM 1910104087. Ini saya akan menjelaskan tentang data dan informasi dan kriteria data yang baik. Yang pertama, data adalah sumber informasi yang diketahui atau dicari atau diasumsikan untuk memberikan gambaran suatu keadaan. Sedangkan informasi adalah hasil dari pengolahan data. Yang selanjutnya, kriteria data yang baik. Pertama, objektif. Data harus sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, representatif, menggambarkan semua data. Yang ketiga, memiliki standar error yang kecil. Yang keempat, relevan. Data harus sesuai dengan masalah. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai data observasi dan data eksperimen. Data observasi adalah peneliti tidak dapat melakukan pengendalian dan mengontrol data secara langsung. Misalnya, investor real estate, di mana investor tersebut ingin menguji harga penjualan tanah dan lahan setiap masing unit rumah. Selanjutnya adalah data eksperimen, di mana peneliti melakukan percobaan. Dengan memperoleh data ini, peneliti dapat mengontrol dan mengendalikan secara langsung. Misalnya pada pencemaran air minum, peneliti dapat melakukan penyaringan air minum tersebut dan dilakukan percobaan atau eksperimen. Selanjutnya adalah pembagian data berdasarkan sifatnya. Itu ada dua. Yang pertama, data kuantitatif, dan yang kedua, data kualitatif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkatan data. Berdasarkan sifatnya, yaitu ada data kualitatif, dan data kuantitatif. Di mana data kualitatif dibagi menjadi dua. Yang pertama nominal, yang kedua ordinal. Nominal sendiri hanya dapat diklasifikasikan contohnya adalah jenis kelamin, warna favorit. Kemudian yang ordinal, di mana data dapat diurutkan. Contohnya, tingkat pendidikan. Kemudian untuk data kuantitatif sendiri itu dibagi dua, ada interval dan rasio. Di mana interval ini datanya dapat dibandingkan. Contohnya, suhu udara. Kemudian yang kedua rasio. Rasio ini dapat dilakukan secara sistematis. Contohnya, penghasilan
dan berat badan. Yaitu sumber sendiri dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal sendiri merupakan data yang bersumber dari instansi atau kelompok, contohnya data K3 yang mengumpulkan yaitu ketua kelas sendiri. Yang kedua, eksternal adalah data yang bersumber dari luar instansi atau kelompok, misalnya kita mengumpulkan data K3 yang mengumpulkan orang lain atau pihak orang lain. Ketiga yaitu cara memperoleh yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu primer dan sekunder. Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber instansinya, contohnya kayak wawancara. Yang kedua eksternal adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, contohnya kayak berita televisi. Yaitu cara mengumpulkan dibagi menjadi dua, yaitu cross section dan time series. Yang pertama yaitu cross section, yaitu adalah banyak tempat satu waktu. Contohnya adalah jumlah produksi UMKM di Kota Magelang tahun 2019. Yang kedua yaitu time series, yaitu satu tempat banyak waktu. Contohnya jumlah produksi UMKM Tidar pada tahun 2010 sampai 2019.